Om Swastiastu, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai SRS dari aplikasi yang kami buat, yakni Harmony Line. Pada SRS kami ini akan dibahas pendahuluannya terlebih dahulu, di mana kami melihat bahwa pada lingkungan sekitar kita ini seringkali sulit untuk menemukan sumber yang dapat diandalkan dan mudah diakses untuk menyewa alat musik yang diperlukan. Nah, saat merencanakan acara seperti konser, pesta, atau pertunjukan, nah penting bagi penyelenggara untuk memiliki akses yang mudah dan cepat untuk menyewa alat musik. Namun, sulit untuk menemukan penyedia sewa alat musik yang dapat memberikan pilihan yang lengkap. Nah, selain itu juga proses penyewaan alat musik yang konvensional seringkali memakan waktu dan juga rumit, di mana harus menghubungi penyedia sewa, melakukan negosiasi harga, mengatur pengambilan dan pengambilan alat musik, serta mengurus pembayaran menjadi tugas juga yang memakan waktu. Nah, dari permasalahan tadi, kami telah berdiskusi sehingga memutuskan untuk merancang dan mengembangkan aplikasi sewa alat musik yang kami beri nama Harmony Line. Dengan aplikasi ini, pengguna akan memiliki akses ke berbagai jenis alat musik yang tersedia untuk disewa, di mana dengan pilihan yang beragam dan juga berkualitas. Mereka juga akan dapat melihat informasi terkait seperti deskripsi alat musik, harga sewa, dan ketersediaannya. Nah, kemudian business requirement-nya adalah yang pertama, deskripsi bisnisnya. Pada Harmony Line, aplikasi kami ini merupakan aplikasi sewa alat musik yang memungkinkan pengguna untuk mencari dan menyewa berbagai jenis alat musik sesuai kebutuhan mereka. Yang sudah sebelumnya saya jelaskan mengenai permasalahannya tersebut. Dengan Harmony Line, di mana pengguna dapat menikmati kemudahan dalam menyewa alat musik yang mereka butuhkan. Nah, jadi tujuan bisnis kami ini yang pertama, memudahkan pengguna dalam menemukan, memilih, dan memesan alat musik dengan proses yang sederhana dan juga efisien. Kemudian tujuan yang kedua adalah menemukan alat musik yang sesuai dengan preferensi dan kebutuhan bagi pengguna. Kemudian yang ketiga, dengan aplikasi ini dapat memfasilitasi pertukaran alat musik yang lebih luas dan memungkinkan kolaborasi dalam dunia musik. Kemudian tujuan yang keempat, memberikan informasi yang berguna bagi pengguna dalam memilih alat musik yang berkualitas dengan mengintegrasikan sistem penilaian dan ulasan dari pengguna lain. Kemudian yang kelima, tujuannya adalah memberikan kesempatan bagi pemilik alat musik untuk menyewakan alat musik yang mereka miliki dan mendapatkan penghasilan. Kemudian user requirement atau kebutuhan pengguna dalam software requirement specification dari Harmony Line adalah yang pertama, pendaftaran pengguna, di mana pengguna tentu harus membuat akun terlebih dahulu untuk dapat menggunakan aplikasi Harmony Line. Kemudian yang kedua, pencarian dan penyewaan alat musik, di mana pengguna dapat mencari alat musik yang tersedia untuk disewa. Kemudian setiap alat musik juga ditampilkan harus menyertakan deskripsi lengkap, foto, harga sewa, dan ketersediaannya. Kemudian pengguna harus dapat melihat ketersediaan alat musik dalam rentan waktu yang diinginkan dan melakukan pemesanan dengan mudah. Kemudian, sistem juga harus memastikan bahwa alat musik yang dipesan tersedia dan mengirimkan notifikasi konfirmasi kepada pengguna. Nah, yang ketiga ini adalah penyewaan alat musik yang dimiliki pengguna, di mana pengguna harus dapat menyewakan alat musik yang mereka miliki melalui aplikasi. Kemudian, proses penyewaan alat musik yang dimiliki pengguna juga harus mencakup deskripsi lengkap,
foto, harga sewa, ketersediaan, dan kebijakan penyewaan. Nah, lanjut saja kita ke proses pembayaran. Di sini, sistem harus menyediakan opsi pembayaran yang aman dan nyaman. Selain itu, pengguna harus menerima konfirmasi pembayaran dan faktur setelah menyelesaikan proses pembayaran. Jadi, proses pembayaran ini, sistem akan menyediakan opsi pembayaran yang aman, kemudian pengguna akan menerima konfirmasi pembayaran serta faktur setelah proses pembayarannya selesai. Yang kelima, sistem penilaian dan ulasan. Pengguna harus dapat memberikan penilaian dan ulasan terhadap alat musik yang mereka sewa. Nah, penilaian dan ulasan mereka juga harus dapat dilihat oleh pengguna lain untuk membantu pengguna lain dalam memilih alat musik yang tepat. Kemudian, manajemen akun pengguna. Pengguna harus dapat mengelola profil mereka, mengubah informasi pribadi, dan juga mengatur preferensi pengguna. Selanjutnya pada keamanan dan privasi, di mana sistem harus menjaga keamanan data pengguna dan melindungi informasi pribadi mereka. Kemudian pengguna harus memiliki kontrol atas privasi mereka, termasuk pengaturan privasi profil dan pengaturan kebijakan penyewaan alat musik yang mereka miliki. Kemudian layanan pelanggan. Di sini, pengguna harus dapat menghubungi tim dukungan pelanggan melalui aplikasi untuk mendapatkan bantuan atau mengajukan pertanyaan terkait layanan. Ketika pengguna memiliki ada kesalahan input, ada error atau bug yang ditemui, lalu pengguna bingung harus menghubungi siapa, maka pengguna harus dapat menghubungi tim yang pada aplikasi Harmony Line. Kemudian yang ke-9 ada integrasi dengan pembayaran dan layanan pengiriman. Sistem harus dapat mengintegrasikan dengan penyedia layanan pembayaran dan layanan untuk memfasilitasi proses pembayaran dan pengiriman alat musik. Kemudian analitik dan pelaporan, di mana sistem harus menyediakan fitur analitik dan pelaporan untuk memberikan wawasan tentang kinerja bisnis, popularitas alat musik, dan umpan balik pengguna. Kemudian selanjutnya adalah notifikasi. Nah, notifikasi pengguna harus dapat menerima notifikasi melalui aplikasi. Kemudian yang ke-12 adalah skalabilitas. Dan selanjutnya adalah ketersediaan dan kinerja. Kemudian kita akan masuk ke fungsional dan non-functional requirement. Yang pertama itu, saya akan membahas tentang functional requirement atau kebutuhan fungsional. Nah, functional requirement pada aplikasi Harmony Line ini, yang pertama ada registrasi pendaftaran, login atau masuk, kemudian pencarian alat musik, penyewaan alat musik, kemudian penyewaan alat musik yang dimiliki pengguna, kemudian proses pembayaran, manajemen akun user, memberikan penilaian dan ulasan, kemudian yang ke-9 adalah layanan pelanggan. Kemudian selanjutnya adalah non-functional requirement. Nah, di sini pada aplikasi Harmony Line, yang pertama adalah kinerja, di mana aplikasi harus memberikan responsivitas yang baik dan waktu respon yang cepat dalam melakukan pencarian, penyewaan, dan proses pembayaran. Setelah itu, aplikasi harus dapat menangani jumlah pengguna yang tinggi dan transaksi yang berdampak pada kinerja sistem. Kemudian yang kedua adalah keamanan. Aplikasi harus menjaga keamanan data pengguna dan melindungi informasi pribadi mereka. Yang ketiga ada antarmuka pengguna. Antarmuka pengguna harus dirancang dengan baik, intuitif, dan mudah digunakan oleh pengguna. Yang keempat adalah ketersediaan. Aplikasi harus tersedia dan dapat diakses oleh pengguna secara stabil dan tanpa gangguan dalam jangka waktu yang diinginkan. Yang keenam ada skalabilitas, di mana aplikasi harus dapat menangani pertumbuhan pengguna yang signifikan tanpa mengorbankan kinerja dan responsivitas. Yang keenam ada keandalan, di mana aplikasi harus dapat menangani pertumbuhan pengguna yang signifikan tanpa mengorbankan kinerja dan responsivitas. Kemudian kami akan masuk ke Unified Modeling Language. Yang pertama ada use case diagram. Nah,
Di sini terdapat dua aktor. Yang pertama ada pengguna dan admin. Untuk pengguna harus login dan register. Apabila pengguna telah memiliki akun, maka ia harus login terlebih dahulu untuk bisa mengakses fitur-fitur yang ada pada aplikasi Harmony Line. Apabila pengguna tidak memiliki akun, maka ia harus register terlebih dahulu agar bisa masuk, kemudian masuk atau login, kemudian dapat mengakses fitur-fitur yang ada pada Harmony Line. Nah, di sini pada login, pengguna dapat mengakses edit profile, mencari barang, menjual barang, daftar barang, membuat pesanan, membatalkan pesanan, menerima tanda pembayaran, melihat track pesanan, melihat favorit dan riwayat. Kemudian pada aktor yang kedua di sini adalah admin, di mana admin dapat memanipulasi data. Di mana manipulasi data ini yakni mengubah, menghapus, dan menambahkan data. Admin pula dapat mengubah, menghapus, menambahkan data pada daftar barang, batal pesanan, kemudian track pesanan, kemudian juga melihat favorit dan riwayat. Di mana pada batal pesanan, pada fitur batal pesanan itu termasuk update status pesanan, di mana batal pesanan, menerima tanda pembayaran, track pesanan, dan favorit dan riwayat ini merupakan status pesanan yang bisa terupdate seperti itu. Kemudian di sini ada class diagram. Class diagram pada Harmony Line. Di sini juga ada beberapa tabel yang dapat dilihat. Ada tabel admin, tabel barang, tabel riwayat, user, rental, payment, ada pay on delivery atau COD maupun online payment. Nah, di sini pada payment kami menyediakan dua opsi, di mana pengguna dan seller dapat melakukan payment secara pay on delivery atau COD juga, cash on delivery, atau online payment. Nah, untuk pay on delivery ini terdapat dua, yakni payment amount dan juga payment detail. Kemudian untuk online payment-nya tentu kami membutuhkan data ID payment, type payment, kemudian payment detail. Nah, untuk type payment ini adalah tipe dari pembayaran. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang quest diagram. Itu pertama ada register atau registrasi. Yang pertama di sini user disuruh menginputkan username, email, dan kata sandi pada form registrasi. Selanjutnya akan dicek ke sistem. Setelah cek di sistem, maka akan dicek ke database, maka akan dicek apakah sudah valid. Setelah itu akan dikirimkan email service, akan dikirimkan verifikasi email. Setelah diverifikasi, maka akan dikirimkan register berhasil. Selanjutnya ada juga jika user setelah menginputkan username, email, dan kata sandi, akan dicek di sistem. Setelah dicek ada kolom yang hilang atau email yang tidak valid, maka akan kembali lagi ke register. Setelah itu user akan memasukkan kembali username, email, dan kata sandi, dan dicek ke sistem. Jika format emailnya valid dan kolomnya tidak hilang, maka akan dikirim ke database. Di database dicek apakah email ini sudah pernah dipakai atau ada. Jika ada email ini dalam sistem database, maka akan dikirim lagi ke form register. Setelah itu kita akan mengganti email dengan email yang baru. Setelah itu kita kirim ke lagi, maka akan dicek di sistem. Formatnya tidak hilang atau emailnya sudah valid,
maka akan dicek kirim ke database. Nah, di database akan diperiksa lagi apakah emailnya sudah ada atau belum. Jika belum ada, maka akan dikirimkan validasi simpan data pendaftaran. Setelah itu validasi sukses, verifikasi email. Setelah dikirim verifikasi email ke email service, baru dikirimkan ke email user. Di situ disuruh untuk kita verifikasi. Setelah diverifikasi, maka register sukses. Selanjutnya ada form login. Di sini user disuruh memasukkan username dan kata sandi. Setelah memasukkan username dan kata sandi, di sini akan dicek permintaan login dengan kredensial pengguna. Akan dikirim di server. Setelah itu server mengirim autentikasi ke audience server. Setelah itu audience server mengirim informasi ke database. Di sini akan mengecek informasi pengguna. Setelah itu akan dikembalikan ke audience server. Setelah mendapatkan informasi dari pengguna dari database, maka akan dikirimkan ke server. Setelah itu memvalidasi informasi pengguna. Setelah itu meminta membuat sesi. Setelah membuat sesi, baru dikirim ke server lagi. Setelah itu membuat sesi lagi, baru dikirim ke audience server. Maka dicek. Setelah itu jika memang sudah valid, maka akan kembali dan memberikan informasi. Setelah itu kirimkan lagi ke user. Setelah itu dikirim apakah email tersebut sudah benar atau salah. Jika benar, maka akan terkirim login sukses. Jika salah, akan mengirimkan pesan gagal. Selanjutnya ada pembuat pesanan. Ini ada menyelesaikan pembayaran. Selanjutnya menjual alat musik. Jadi ada membuka jasa sewa alat musik. Selanjutnya ada mengubah profil. Selanjutnya ada manipulasi data. Dan di sini selanjutnya ada activity diagram. Yang pertama adalah ada registrasi. Di sini user melakukan registrasi. Setelah itu di sini mengirimkan username. Jika valid, maka dia akan memasukkan ke password recruitment. Setelah itu jika valid, maka akan mengirimkan email format. Setelah email format, di sini akan mengirimkan save registrasi. Setelah save registrasi, maka akan dikirim pesan registrasi sukses. Sebaliknya, jika username-nya tidak valid, maka akan dikirimkan pesan username tidak valid. Di sini login hampir sama seperti register, pesanan, menyelesaikan pembayaran, menjual alat musik, membuka jasa sewa alat musik, mengubah profil, manipulasi data, dan di sini ada selanjutnya adalah deskripsi hasil uji aplikasi. Yang pertama di sini deskripsi ada pengujian registrasi, selanjutnya ada prosedur pengujian, itu memasukkan email, username, password ke field.
masukkan, di sini ada username, password, dan email. Klik register. Kriteria evaluasi hasil. Apabila ada teks file yang belum lengkap, maka akan muncul pop-up data belum lengkap. Jika sudah melakukan atau mengisi data dengan lengkap, maka hasil yang didapat adalah sukses. Selanjutnya ada login, memasukkan username dan password. Memasukkan username, password, klik login. Apabila data username dan password yang belum lengkap, maka akan muncul pop-up username dan password salah. Jika sudah lengkap, maka akan muncul notifikasi sukses. Kita membuat pesanan, di sini masukkan pemilihan pesanan, item, waktu sewa. Masukkan item, waktu penyewaan, klik order. Apabila ada data item dan waktu pemesanan belum lengkap, maka akan muncul pop-up data belum lengkap. Jika dilengkapi, maka sukses. Ini ada pembayaran, memasukkan harga, waktu sewa. Di sini memasukkan harga, waktu sewa, metode pembayaran, klik bayar. Apabila ada data harga, waktu sewa yang belum lengkap atau benar, maka akan muncul pop-up saldo kurang, data belum lengkap. Jika sudah mengisi saldo dan melengkapi data tersebut, maka akan muncul notifikasi sukses. Menjual alat musik. Memasukkan item yang dipilih, memasukkan thumbnail, memasukkan harga, memasukkan judul, memasukkan deskripsi, keterangan produk, memasukkan jasa pengiriman, memasukkan alamat, klik jual. Masukkan item, thumbnail, harga, judul, deskripsi, kirim, alamat. Apabila ada data teks file yang belum lengkap, akan muncul pop-up data belum lengkap. Jika setelah melengkapi data tersebut, maka akan muncul notifikasi sukses. Membuka jasa sewa alat musik. Memasukkan item yang dipilih, masukkan thumbnail, masukkan penyewaan, masukkan judul, memasukkan deskripsi keterangan produk, memasukkan jasa pengiriman, item, thumbnail, harga sewa, judul, deskripsi, jasa kirim, alamat. Apabila ada data teks file yang belum lengkap, maka akan muncul pop-up data belum lengkap. Jika sudah melengkapi data, akan muncul notifikasi sukses. Selanjutnya ada desain UI UX dari kelompok kami, yaitu pertama di sini ada halaman pertama, yaitu ada untuk judul aplikasi, yaitu Harmony. Di sini ada create akun, login. Di sini kita akan coba membuat account. Ini bisa menggunakan email dan bisa menggunakan Google. Ini bisa kita lakukan dengan email, dan kita disuruh menginputkan email. Nah, kita disuruh memasukkan email verifikasi yang dikirimkan ke email kita. Setelah itu, maka dia akan error. Setelah itu, jika emailnya sudah benar atau valid, maka kita bisa verifikasi email. Setelah kita verifikasi email, di sini kita memasukkan password. Ini untuk 8 karakter. Masukkan satu number atau nomor, dan juga memasukkan satu simbol. Di sini sudah memasukkan semuanya, sudah mengikuti kriteria yang ada di bawah ini, tes. Halaman pertamanya atau dashboard. Ini dashboard, di sini ada keterangan tentang alat musik yang disewa, yang best, yang top, dan lagi yang lagi tren.
metode searching. Kita bisa mencari misalnya gitar. Nah, di sini gitar. Sini kita klik di sini untuk penyewaannya. Appstar gitar elektrik, harga sewa 150.000. Lama sewa per hari. Di sini untuk keterangan sewanya mau berapa hari seperti itu. Selanjutnya di sini ada untuk filter ya. Filter untuk memfilter sebuah harga. Selanjutnya di sini ada kategori. Nah, di sini kalian bisa memilih kategori seperti gitar, gitar elektrik, drum, dan biola. Selanjutnya di sini juga bisa memfavoritkan suatu alat musik yang ingin disewa gitu, jika misalnya ingin disimpan dulu untuk kedepannya. Dan di sini ada profil, di sini UI UX-nya belum jadi. Dan mungkin untuk ide pertamanya seperti itu. Pertamanya di sini mulai masuk. Setelah kita bisa masuk dengan Facebook, Instagram, Twitter, atau bisa menggunakan email dan ID. Jadi kita masukkan kata sandi. Mendaftar, jika belum mempunyai email yang sudah terdaftar, kita bisa klik daftar. Di sini misalnya kita memasukkan cara yang salah, di lupa kata sandi. Setelah itu jika berhasil maka namanya terdapat kategori piano, smartphone, drum. Di sini juga ada yang pilihan tentang alat musik yang tren, dan kita juga bisa mencari di sini yang kita butuhkan segera ataupun dekat sini. Selanjutnya di sini ada untuk butuh segera seperti ini. Selanjutnya di sini ada yang boleh kualitas penyewaan yang cukup baik. Di sini saya dan kelompok menambahkan status dan riwayat sewa. Nah, status sewanya di sini apakah dia baik ataupun buruk seperti itu. Selanjutnya ini kategori alat musik, durasi penyewaan, lokasinya, kondisi saat musik, paket penyewaan. Baik, saya akan menjelaskan tentang database aplikasi kami, yakni Harmony Line. Yang pertama di sini kami di sini membuat database kategori, favorit, produk, lalu profiles, rentals, reviews, transaction, dan user. Pada user ini, untuk database di sini kami membutuhkan yang pertama di sini ada user ID sebagai primary key-nya, yakni ID dari pengguna, kemudian ada username, yakni nama pengguna, lalu ada email, kemudian password, kemudian juga phone number di sini, yakni kami membutuhkan data terkait nomor telepon dari pengguna. Kemudian kita akan membahas tentang produk. Di sini database untuk produk di sini ada produk ID. Produk ID di sini kami berikan sebagai primary key-nya menjadi ID produk. Kemudian ada product name sebagai nama produknya. Kemudian kategori ID ini sebagai ID kategori produk. Kemudian juga ada deskripsi sebagai deskripsi produk. Kemudian ada price, yakni harga sewa produk
perharinya. Kemudian ada owner ID sebagai foreign key-nya, yakni ID pemilik produk, di mana ini nanti yang didapatkan dari user ID pada database user. Kemudian kita ke database tabel kategori. Nah, pada tabel kategori ini di sini membuat dua, yakni ada kategori ID sebagai primary key-nya, kemudian ada kategori name, yakni nama dari kategori. Kemudian kami membuat tabel rental ini. Nah, pada tabel rental kami membuat rental ID sebagai primary key-nya, yakni ID sewa, kemudian user ID juga menjadikan foreign key, yakni yang sudah saya jelaskan adalah ID pengguna yang menyewanya, yang menyewa produk. Kemudian produk ID juga di sini foreign key sebagai ID produk yang disewa. Kemudian ada rental date dan return date sebagai tanggal mulainya disewa produk tersebut, kemudian return date ini sebagai tanggal pengembaliannya. Kemudian kita akan ke tabel review. Nah, di tabel reviews ini kami membuat 5. Yang pertama review ID sebagai primary key-nya, kemudian user ID, kemudian produk ID, rating, dan juga komen. Nah, rating ini adalah rating produk, di mana kami membuat skalanya itu bintang 1 sampai bintang 5. Kemudian kita ke tabel transaksi. Pada tabel transaksi, data yang kami buat pada tabel transaksi ini adalah transaction ID sebagai primary key, kemudian user ID, product ID, rental date, return date, kemudian total price, dan payment method. Kemudian selanjutnya adalah tabel favorit. Untuk tabel favorit ini kami di sini ada favorit ID sebagai primary key-nya, kemudian juga membutuhkan user ID dari tabel user, kemudian produk ID. Selanjutnya adalah tabel profile. Ini yang terakhir adalah tabel profile, yakni di sini ada yang pertama ada profile ID sebagai primary key-nya, kemudian user ID, full name, address, kami juga membutuhkan alamat dari pengguna, kemudian ada birth date, kemudian gender, serta profile picture mereka. Baik, itu saja mengenai database dari aplikasi kita, yakni Harmony Line.